Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putu Bahusita Segara dengan NIP 001. Dan sedang kali ini saya akan melakukan penjelasan review dari UAS pemrograman lanjut. Nah, di mana di sini saya melakukan review untuk memenuhi proses dari praktikum pemrograman lanjut tersebut. Nah, di mana review kali ini akan membahas tentang code smell dan refactoring, di mana dari ke-22 jenis code smell, saya mengambil 3 buah studi kasus. Uh, di antaranya 3 code smell yaitu data class, reverse request, dan temporary fail. Nah, yang pertama code smell tentang data class. Nah, data class sendiri merupakan bagian dari dispensable, di mana dispensable ini artinya lebih baik dihilangkan, di mana data kelas ini berupa data, dan namanya kan data, ya kan, data kelas berupa kelas yang menyimpan data-data saja. Nah, di mana di sini sebenarnya ada 2 versi atau 2 pandangan. Data kelas itu disebut, sebuah kelas disebut data kelas itu ada yang versi yang datanya hanya public saja, yang kedua dan hanya memiliki setter dan getter. Nah, di sini saya memakai versi yang data class yang memiliki variabel atau field saja dan tidak terdapat method atau behaviornya. Nah, di mana untuk data class ini saya memakai studi kasus data barang. Nah, di mana data barang ini akan menyimpan nama, stok, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Nah, di mana semua ini bersifat publik sehingga tidak diperlukan behavior untuk mengaksesnya, atau tidak terjadi suatu logik atau apapun di data barang ini, karena dari sama saja digunakan untuk menyimpan data. Jadi bisa langsung diaksesnya karena tidak terdapat behavior. Nah, untuk refactoringnya dari data class ini kita bisa lakukan dengan cara mengubah akses modifiernya itu dari public menjadi private. Untuk data class seperti ini, dari public menjadi private. Nah, otomatis untuk mengakses tipe modifier private itu diperlukan setter dan getter. Nah, sehingga setter dan getternya akan dibuat langsung. Nah, jadi minimal dia memiliki behavior berupa setter getternya. Yaitu ini sudah bisa dikatakan tidak merupakan data class seperti itu. Selanjutnya itu berupa code smell temporary field. Nah, temporary field ini merupakan bagian dari OO abuser, yaitu object oriented abuser, di mana temporary field ini adalah di mana suatu field itu kadang digunakan dan kadang tidak. Jadi dia field ini digunakan hanya kondisi atau situasi tertentu. Nah, jika tidak digunakan, field ini akan kosong. Nah, di sini saya memakai studi kasus mahasiswa. Nah, pada studi kasus ini terdapat dua jenis mahasiswa, mahasiswa lanjut jenjang dan mahasiswa biasa. Nah, tapi untuk kedua jenis mahasiswa tersebut hanya dibedakan menurut flagging lanjut jenjang, flag lanjut jenjang. Nah, jadi di sini untuk mahasiswa biasa itu dia akan menggunakan konstruktor yang NLP nama dan string kelas. Nah, jika mahasiswa tersebut lanjut jenjang, nah dia akan menggunakan boolean lanjut jenjang ini sama dengan true, dan dia menginputkan judul TA-nya. Nah, jadi pada kasus ini kan untuk lanjut jenjang itu wajib untuk mengumpulkan judul TA. Sedangkan untuk yang mahasiswa biasa itu belum wajib untuk mengumpulkan TA untuk di semester awal seperti itu. Nah, jadi untuk field dari boolean lanjut jenjang dan judul TA ini, dia akan kosong
jika kita membuat mahasiswa saja. Nah, dia akan terpenuhi jika kita membuat mahasiswa berupa lanjut jenjang seperti itu. Nah, untuk refaktornya ini kita bisa menggunakan ekstrak superclass. Nah, untuk refaktoringnya seperti ini. Nah, untuk konstruktornya itu sudah tidak ada lagi, tapi itu dibuatkan kelas baru yang mengextend dari mahasiswa lanjut jenjang. Nah, di mana mahasiswa lanjut jenjang ini akan menginputkan satu, yaitu judul TA-nya. Nah, jadi dia memiliki judul TA yang langsung diinputkan. Wajib untuk mengisi judul TA. Nah, jika dia tidak merupakan mahasiswa lanjut jenjang, nah dia tidak wajib untuk menginputkan judul TA seperti itu. Untuk refaktoringnya. Nah, sehingga untuk judul TA sendiri ini sudah tidak merupakan temporary fit, dan juga untuk flagging dari lanjut jenjang ini sudah tidak diperlukan lagi. Nah, setelah temporary fit, yang terakhir itu ada namanya reverse request. Nah, di sini saya akan langsung menggambarkan UML diagramnya saja. Nah, pada kasus ini ada 3, tapi sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan tentang reverse request dulu. Nah, reverse request ini masih sama pada OO abuser, object oriented abuser, di mana reverse request ini kasusnya itu adalah si superclass atau child dari parentnya itu mengoverride behavior yang dimiliki oleh si parentsnya. Nah, ini hampir mirip dengan jika kita lihat di video-video sebelumnya pada solid principle bagian list of successive principle atau LSP. Nah, di sana hampir mirip, jadi si child atau subclassnya itu mengoverride behavior dari parent. Nah, pada kasus ini kita fokus pada contoh animal. Nah, jadi animal ini itu secara default bergerak dengan cara berjalan. Nah, ini untuk sapi dan horse itu tidak apa-apa untuk behavior dari move-nya. Nah, tapi untuk fish sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa ikan itu bergerak dengan cara berenang. Nah, maka dari itu dia mau tidak mau harus mengoperate si animal ini atau parentnya, behaviornya itu menjadi berenang. Kalau kita lihat pada contohnya itu seperti ini. Nah, di sini fluid move itu dia hewan berjalan. Nah, sedangkan fish itu hewan berenang. Nah, ini mengalami overriding si parents. Nah, ini tidak boleh dilakukan sehingga violate di reverse request. Nah, untuk refactoringnya sendiri itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kalau kita klik dulu ML-nya. Nah, di sini untuk mengatasi hal tersebut, saya mengambil opsi untuk membuat kelas baru, yaitu land animal dan sea animal. Nah, yang tadinya ketiga animal ini yaitu fish, horse, dan cow itu extend satu kelas yang sama yaitu animal. Nah, sekarang kita kelompokkan lagi untuk cow dan horse itu mengextend yaitu land animal. Sedangkan untuk fish yaitu sea animal. Nah, untuk cow dan horse ini bakal memiliki behaviors yang sama dengan land animal, di mana land animal merupakan hewan darat, yaitu bergerak dengan cara berjalan. Sedangkan untuk sea animal ini bergerak dengan cara berenang, yaitu sesuai dengan behavior dari si fish. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung bedah codingnya. Ini untuk animal.
Di animal ini ada subclass itu land animal dan sea animal. Dan animal sendiri itu move-nya dengan cara berjalan, dan sea animal itu move dengan cara berenang. Nah, fish sendiri hanya perlu mengextend sea animal saja. Dan horse cow itu hanya perlu mengextend land animal saja. Nah, sekian untuk penjelasan atau review singkat yang saya lakukan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus Segara izin undur diri. Terima kasih.